Yo, minasan! Chapter 24 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Cahaya atau di mana pada chapter kali ini kita diperlihatkan Dabla menjadi kepala suku Deskunte, perdebatan suku Rumel akibat ritual harmoni, dan entah apa alasan Yuji mendatangi Panda. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saveria yang ada di deskripsi ya. Pada chapter kali ini kita mendapatkan cover berwarna di mana Maru sedang memperhatikan energi terkutuk setelah mengaktifkan ritual harmoni. Tertulis pada cover berwarna, doa untuk semua jiwa yang telah mati. Kita juga mendapatkan panel ekstra yang berjudul Tata Krama dan Tata Krama 2, di mana Yuka mengajari Maru jika pisau dipegang menggunakan tangan kanan, sedangkan garpu dipegang menggunakan tangan kiri. Begitupun dengan posisi pisau dan garpu ketika masih makan, serta ketika sudah selesai makan. Bahkan, Yuka mengajari Maru bagaimana caranya kalau Maru ingin menambah makanan. Surugi yang melihat itu pun hanya terdiam minasan. Lalu tata krama kedua, di mana Yuka dan Maru memanggil Tomoe-san, lalu berpose meminta makanannya ditambah. Tetapi Tomoe justru mengajari mereka berdua cara meminta tambah yang benar, sehingga Yuka pun tampak serius dan berpikir dalam hati, seperti itulah yang diharapkan dari orang Kansai. Nah, ternyata menaruh sumpit di hidung adalah lelucon yang sering muncul dalam komedi Kansai minasan, khususnya di Osaka. Yuka karena berasal dari Kyoto termasuk wilayah Kansai juga. Ini hanya sebatas komedi karena dianggap tidak sopan saat makan. Tertulis pula pada panel awal, ritual harmoni dari Maru dan yang lainnya akan mengubah dunia. Setelah Maru dan yang lainnya mengaktifkan ritual harmoni, kita pun melihat bagaimana kalian menjadi serpihan-serpihan cahaya. Begitupun dengan para kutukan yang menjadi serpihan tepat di atas sebuah katedral minasan. Di sisi lain, Cross yang sudah tidak menggunakan ikat rambutnya juga terus memandangi serpihan-serpihan cahaya dari energi terkutuk yang berhamburan. Begitupun dengan Mino, para anak-anak Simurian, serta Jabaloma. Kita lalu melihat bagaimana Miyaguni menyentuh serpihan energi yang menyerupai bola cahaya di tangannya. Menurut Miyaguni, itu bukanlah reaksi pemusnahan yang normal, namun dalam hatinya rasanya begitu damai. Bahkan menurut Miyaguni, jika seperti itu, rasanya seperti menemukan keselamatan daripada melakukan penghapusan kutukan. Di sisi lain, terlihat Itadori Yuji sedang berjalan di tepi jalan, di mana energi-energi terkutuk berhamburan di sekitarnya. Yuji mengatakan bahwa Maru benar-benar melakukan ritual harmoni karena tekadnya yang benar-benar sudah bulat. Lalu di tempat lain, roda Mahoraga telah terjatuh serta Yuka yang terkejut karena kembali tersadar setelah pertarungannya melawan Dabla. Di sini, Yuka merasa tidak sakit sama sekali minasan, yang berarti teknik Maru pada chapter lalu memang telah berhasil menyembuhkan Yuka. Tapi, apakah kanker otak Yuka juga telah ikut disembuhkan minasan? Di sisi lain, Maru pun terkejut karena mengetahui jika Yuka telah sadar melalui jam tangan Tsurugi, sehingga Maru bertanya, apakah itu Yuka? Dari jam tangan Tsurugi, Yuka menjawab, iya minasan. Tsurugi pun langsung meminta untuk pulang setelah mengetahui adiknya baik-baik saja, membuat Maru membantunya serta mengiyakan permintaan Tsurugi. Di sini sepertinya luka Tsurugi juga telah sembuh minasan. Panel lalu berpindah di mana Dabla memasuki ruangan kepala Deskunte yang ternyata sedang asik-asik dengan dua perempuan Deskunte. Melihat kemunculan Dabla, kepala suku Deskunte pun menjadi panik, bahkan dia memanggil pengawalnya serta mengancam Dabla jika Dabla menyentuhnya maka Spejo akan mati. Namun Spejo pun muncul lalu membuka penutup kepalanya sembari menyuruh kepala suku Deskunte untuk mencobanya. Di sini, kedua tanduk Spejo ternyata sudah patah ya minasan. Kepala suku Deskunte yang melihat itu sangat terkejut karena kutukannya sudah tidak berefek. Dan kita pun melihat
menara suku Deskunte yang telah hancur karena serangan dari teknik terkutuk Dabla yang begitu mengerikan. Para warga Deskunte tidak kalah terkejutnya karena menara kerajaan telah runtuh. Bahkan salah satu dari mereka menyadari jika batu-batu itu adalah Roro Luka. Ketika mereka menyadari jika yang melakukan itu adalah Dabla, ternyata Dabla sudah berada di antara mereka, Minasan. Hal itu membuat semuanya terperangah, lalu Dabla langsung melempar kepala milik kepala suku Deskunte ke tanah. Tidak hanya itu, dua perempuan Deskunte yang menemani kepala suku Deskunte pun diseret oleh Spejo untuk keluar agar para warga Deskunte mengetahui kelakuan kepala suku mereka. Lalu dengan serius, Dabla mengatakan bahwa mulai sekarang Dabla adalah kepala suku Deskunte. Apa mereka semua mengerti? Mendengar itu, semua warga Deskunte pun langsung sujud mengelilingi Dabla, Minasan. Lalu dengan serius, Dabla mengatakan, pertama-tama mereka harus membangun makam untuk Dora dan memuliakannya sebagai pahlawan. Lalu setelah itu, di sini Dabla tampak kebingungan, Minasan. Kemudian dia melanjutkan bahwa setelah semuanya selesai, maka Dabla akan mengundurkan diri dari jabatan kepala suku dan mereka bisa melakukan sesukanya. Para warga tersentak mendengarnya, sehingga Dabla mengucapkan bahwa dia tidak begitu mengerti soal politik, membuat para warga tertawa bahagia. Panel lalu berpindah ke Naunax, di mana Usuki memperhatikan Maru yang mengatakan bahwa para kutukan menampung jiwa-jiwa dengan warna yang sama seperti kalian. Yang mereka dengar adalah suara jiwa-jiwa dengan warna tersebut. Dengan ritual mereka, warna itu telah tersebar. Jadi mulai sekarang, mereka bangsa Rumelian tidak akan lagi menganggap sama antara kutukan dengan kalian. Ternyata Maru dan Cross sedang berada di tengah-tengah persidangan untuk menjelaskan apa yang telah mereka lakukan. Maru melanjutkan penjelasannya bahwa ada satu masalah, yaitu kalian tidak mampu membedakan suku Rumel saat menghias dengan warna. Maka suku Rumel yang akan lahir selanjutnya akan memiliki warna jiwa yang berbeda dari kalian. Hal itu akan membuat kalian tidak akan menganggap generasi berikutnya dari suku Rumel sebagai sesamanya. Dan lebih parahnya lagi, mungkin akan mulai menyerang serta memangsa mereka. Mendengar itu, beberapa warga kaget, Minasan. Maru melanjutkan perkataannya bahwa reproduksi kalian belum pernah dikonfirmasi dalam 100 tahun terakhir. Itu sebabnya Maru ingin mendengar pendapat semua orang dalam sidang mengenai perlakuan terhadap 52 kalian yang saat ini berada di kapal Naunax. Salah satu anggota rapat berteriak, "Apa yang sudah kalian lakukan?" Lalu yang satunya menanggapi bahwa sebelum membahas mengenai perlakuan terhadap kalian, mereka seharusnya mengadili kejahatan Cross dan Maru terlebih dahulu. Mendengar rapat yang mulai memanas, Jabaloma menengahi, menasihati mereka bahwa mulai sekarang mereka akan hidup lebih berat lagi. Menurut Jabaloma, mereka harus memandang hal tersebut sebagai sebuah bentuk perubahan yang diperlukan. Namun anggota rapat itu justru meneriaki Jabaloma sebagai bajingan, sehingga Usuki menyuruh kedua orang tersebut untuk diam. Usuki menyampaikan bahwa dia juga punya banyak hal yang ingin dikatakan, tapi untuk sekarang dia menahannya. Terlebih lagi soal kalian. Dengan tertunduk, Maru berucap bahwa sejujurnya dia juga ragu saat itu apakah akan mengambil nyawa kalian bersama dengan para kutukan atau tidak. Di sini, Usuki terus memandangi Maru dan Cross dengan serius. Maru kembali berkata, "Jika kalian memangsa anak-anak Rumel, mereka tidak bisa mempertahankan hubungannya seperti sekarang dengan mereka. Jika pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain memperlakukan generasi selanjutnya seperti ternak, maka mungkin akan lebih baik untuk..." Tapi Maru dan Cross tidak sanggup melakukannya. Sehingga Maru kembali bertanya, haruskah mereka memusnahkan kalian sebagai binatang liar yang akan menyerang di masa depan atau tidak? Maru meminta pendapat semua orang yang ada di dalam persidangan. Wah, menariknya di sini, tanpa seorang kepala suku seperti Dabla misalnya,
ternyata suku Rumel tetap bisa menghidupkan demokrasi minasan. Semuanya setara, semuanya bisa berbicara dan menyampaikan pendapat. Keren banget! Lalu panel kembali berpindah, di mana Yuji terlihat sedang berada di dalam gudang terkutuk milik klan Gojo. Kemudian Yuji bertemu dengan boneka panda yang terpajang di antara rak. Boneka panda pun langsung menyapa Yuji. Sudah lama tidak bertemu, Itadori. Tertulis pada panel akhir, yang ada dalam gudang terkutuk itu adalah panda. Dan chapter 24 Jujutsu Kaisen Modulo pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ternyata para Simurian menghadapi pro dan kontra akibat ritual harmoni yang Maru lakukan. Yang menjadi pertanyaan, apakah ritual ini adalah bentuk penyelamatan atau justru jebakan minasan? Bagaimana tidak, jiwa-jiwa baru yang akan dilahirkan oleh kalian akan menjadi makhluk-makhluk dengan kekuatan murni tetapi sepenuhnya menjadi kejam. Hal inilah yang membuat beberapa anggota sidang tidak menerimanya karena bisa saja akibat dari ritual harmoni tersebut, maka di masa depan suku Rumel akan melakukan perbudakan terhadap suku-suku lain di Simurian. Namun, yang paling bikin saya penasaran, mengapa Yuji justru mendatangi panda ya minasan? Toh, bagaimanapun juga, panda ini memiliki 3 jiwa yang diekstraksi oleh Yaga menjadi 1 inti jiwa. Dia bukan kutukan seperti pada umumnya. Hal itu juga yang mungkin membuat panda lebih dekat dari manusia daripada kutukan, kebalikan dari Tengen yang mendekati kutukan daripada manusia setelah mengalami asimilasi berkali-kali. Dengan kata lain, dan paling masuk akal, sepertinya Yuji ingin panda ikut bersamanya karena bagaimanapun panda sekarang sudah tidak bisa bergerak dan hanya bisa berbicara saja. Selain menjaga jiwa panda, Yuji juga tidak merasa kesepian lagi. Tapi, jika masalahnya hanya sebatas kesepian, mengapa Yuji tidak mendatangi Nobara yang sudah jadi nenek-nenek tajir itu ya? Kalau menurut minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.